ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah kalau marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Dah. Kasih dong. Memang ada. Ada belajar apa lu kan? Lagi dirawat cepat dia. Tes. Arigato-nya. Ya pulang ya. Ya pulang ya. Yang biru mana? Amat. Yang biru. Nggak ada yang merah. Nanti satu nama syarat dihapus. Nggak boleh dihapus soalnya. Aku ada ya mas kan parah sih. Nanti Ustaz nak potong ya, besok aja satu orang. Udah kita ganti masuk lagi. Kalau haji Tat, kalau nggak mau tuh anak aja tat. Dia penjaga. Kalau nggak mau tuh anak aja tat. Ini juga aku tidak. Ini jangan dilengsarkan. Jadi kemarin kan kita udah suaranya. Bisa cek dulu lah ya Pak. Karena dari pertemuan kemarin ada yang double. Kan gelombang berapa nih? 2 ya? Kita gelombang 2. Nggak tahu. 1, 2 dah. Merah di. Coba Muhammad Irfan Rizky ada nggak? Hadir. Iframuwa? Ini sampai Ustaz. Si Gian? Nggak ada, enggak. Tapi gelombang 2, berarti kan gelombang 2. Si Gian gelombang berapa? 2. Ada orangnya? Nggak ada. Zahirul? Nikola. Ilyas? Farhan Aditya? Iqbal? Kamu Farhan Sidik ya? Ragib ada, Ragib. Iqbal ada? Jadi rumah Ahmad Zahid?
Masuk lagi. Ahmad Soleh Wahyudi ada. Coba dia saya sebutkan yang di gelombang 2 ini. Kalau si Farhan, Rizky Setiawan, kamu Rizky kan? Enggak. Jadi berarti Rizka. Kalau Ustadz kalau bukan hari Arab berarti. Enggak, ntar ya. Kalau Muhammad Farhan, Rizky Setiawan, Farhan Aditya kan ada double nih jadinya. Enggak ngerti ya. Ini aja. Ini saya sebutkan yang namanya nggak ada, tulis ulang ya untuk gelombang 2. Muhammad Irfan, Ikramullah, Dian, Zahirul, Ilyas, Farhan Aditya, Iqbal, Ragib, Revan ada nggak? Revan tak? Revan, Ahmad Zaki, Soleh Wahyudi. Dan yang saya sebutkan tadi kalau nggak ada namanya, tulis di bawahnya gelombang 2 ini supaya jangan ini. Siapa ya? Kamu udah? Belum disebutkan tadi. Tulis di gelombang 2. Patah Putra Bata. Iya. Nah, Tas, sekarang aja tas. Nama kerjanya. Tangan aja. enggak yang belum aja, jadi nggak ada double. Kemarin soalnya ada yang masuk di gelombang 1, nanti dia masuk di gelombang 2 juga. Pas di gelombang 2 dia nggak datang, pas dia bukan gelombangnya dia masuk gitu. Jadi Itulah. Ada nomor Ustaz. Ini di mana? Ini mana? Pakai ini di Shopee. sponsor ya. Udah. Yang belum aja. Yang namanya tadi belum ada saya sebutkan, coba tulis di gelombang 2 itu. Pesan belinya. Gelombang 2 ya, bukan gelombang 1, gelombang 2. Buat ada diskon besar-besaran Mas. Pan, sekarang aja pan. Pan nama aku ya Pak. Oh nanti ngasih dulu. Nama tuh. Nanti gue dong pan. Mak banyak ada ya. Karena kan selalu rusak. Amanan Kan selalu nggak ada warnanya kan. repot kan yang buat itu ada. Oke, sambil ngabsen Bapak buku dah. apa ya sambil mengabsen coba kita lanjutkan materinya. Terus untuk cek laporan membaca buku itu besok. Jadi Akhirnya laporan apa? kan ada kemarin kita kontrak membaca buku. Ada kontrak membaca buku itu harusnya kan setiap bulan 1, tapi saya kurangi jadi 1 tahun 1 aja, tapi dengan syarat dicicil Satu buku tapi di luar buku pelajaran dan bukan komik, bukan juga webtoon kemarin. Iya, bisa. Latihan terindah. Iya, nggak apa-apa. Novel boleh. Buku kan buku itu ada 2. Kenapa? Boleh. Buku itu ada 2, ada buku fiksi dan buku non fiksi. Kalau yang fiksi dia kan sifatnya khayalan imajinatif seperti hikayat, roman, cerpen, novel, boleh. Kalau dia bukunya seperti ini kan si Alfi Syarif itu boleh. Ini namanya buku non fiksi. Buku non fiksi itu ada buku pelajaran, buku psikologi, buku penunjang soal itu boleh dibaca. Tapi di luar buku bahasa Indonesia dan bukan berbasis komik atau gambar. Ada gambarnya boleh 1-2, tapi bukan keseluruhan, gitu ya. Nah itu tidak mesti semua harus dibaca. Jadi baca aja dulu yang ngerasa kamu menarik atau bab 1 atau mungkin di bab pertengahan. Besok saya cek satu persatu untuk nilai UH1-nya. Kemarin kan saya udah bebas UH1. BI kapan lagi Kalau LN set LN. Hah? LN. LN masuk? Saat ngecek dia kayak mana Sat? Boleh. Hah? Saat Ceknya nanti hari Sabtu saya panggil. Kamu udah baca apa judulnya? Terus kamu pilih buku itu kenapa? Gitu. Apa bagian menarik yang kamu rasa ada di buku itu? Contoh ya. Karena tentang cinta. Itu BI aku. Ya. Nah, itu besok
dicari hari Sabtu, kalau bisa dibawa, kalau enggak pun saya tanya judulnya sama pengarangnya sama isinya yang awal-awal aja dulu. Kalau LN dulu ya, Sat, LN. Kenapa? Iya. Boleh. Komik apa nih, Sat? Sat, LN, Sat. Boleh. Kita BI hari Sabtu bukan besok. Besok dicari bukunya, hari Sabtu kalau bisa dibawa. Sat. Hah? Satu orang, satu buku, 2 orang boleh? Nggak boleh. Tiap orang harus beda. Kalau nggak ada bukunya, cari di perpustakaan Medan dekat Akademi Media ada. Di Istana Maimun ada. Ini ada Sat. Nah yaudah, yang di bawah itu juga ada. Bisa lah, enggak. Bisa ya. Nah, kalau aku belinya ya, Lampu. Yang radio. Nanti LN, Sat, Sampai mana? Ini aja sampai satu ini sampai halaman 8 itu ya satu bab. Ya terserah, mau sampai bab 3 boleh, yang penting dibaca aja. 3 bab gitu. kalau cuma tahu, Jubilan ini boleh tak? Kalau untuk awal mau. Ya? Like novel itu Usahakan memang pelajaran ini. Gambar tapi genre dia novel. banyak. Banyak. Gambar itu. Iya. Nggak boleh. Boleh. Tapi dia bentuknya novel. Iya, tapi kalau gambarnya terlalu banyak nggak boleh. Udah. Terakhir. Hah? Blazer boleh kita. Brazer itu gimana? kasih tahu udah pakai projector ya. Berchapter ya nggak apa-apa, kalau novel kan yang berchapter. Tapi komiknya kan. Nggak boleh kalau basisnya gambar atau komposisi gambarnya banyak, nggak bisa karena laporan baca buku ini harus buku yang sifatnya teks. Siapa yang belum? Dan oke ya, saya lanjutkan untuk materi teks eksposisi yang kemarin. Jadi eksposisi itu di bab 2 itu kan ada tentang strukturnya kemarin. Terus khusus untuk hari ini kita akan belajar cara eksposisi yang kemarin kita sebut sebagai eksposisi persuasif di halaman 54. Ada yang 2 namanya. Iya, nanti saya coret satu biar kan ini saya lihat dulu. Ini sekarang sidik udah buat. Belum buat lagi. Kenapa dibuat di gelombang 2? Maksudnya kenapa kamu masuk di gelombang 2? Gak tahu mulai ininya. Iya, maksudnya kamu kenapa masuk di bagian gelombang 2 hari ini? Memang gitu. Emang gelombang 2? Kami kan menaati peraturan pemerintah. Ya nggak tahu, Ini tulisnya. kan di rumah sakit. Udah koyak kan ya tak? Biar ambil. Nanti besok kalau ada berubah lagi orangnya, ini saya setting lagi yang mana double saya coret. Oke, saya sebutkan ulang ya. Irfan, Ikramullah, Gian, Zahirul, Ilyas, Farhan Aditya, Iqbal Ragib, Raifan, Ahmad Zaki, Soleh, Nabil Raihan, Raka Ahmad, Sodikin, Farhan Sidik. Ada 2 kan Farhan Sidik ini? 2 kali. anak ada lah. Nama anak kan di gelombang 1 maju kok. Iya, tak. Karena kemarin kamu datang di gelombang 1. Apa pula? Kami ada tulisan lagi kan. Yang belum sebutkan dari yang saya sebutkan tadi siapa? Kalian berdua tinggal? Iya. Yang lain udah ya? Belum. Belum? Belum. Coret ke sana. Tidak. Ustaz. Tulis lagi Fatihah. Ini di gelombang 2. Tapi nama anak udah ada di gelombang 1. Tapi katanya nggak boleh. Ya? Nah, untuk yang lanjutan teks eksposisi kemarin halaman 54. Ya? Siapa lagi yang belakang? Aslinya enggak. Apanya? Nah, jadi gini, kalau misalnya kita lihat Rambut palsu berarti. Beli di Shopee.
di situ kan ada namanya eksposisi persuasif. Ustaz cantik kali Ustaz Ustaz. Tulisan guru. Nah, kalau eksposisi persuasif di dalam itu terdapat pidato namanya. Gak ada ahlinya Pak. Saat ini baru pertama kali belajar bab 2. Yang kemarin sebenarnya udah ada. Kapan Ustaz? Tentang struktur. Lama kali gak mau nama Pak. Karena namanya pidato. Nah, pidato itu bentuk komunikasi lisan searah. Nah, bentuk komunikasi lisan searah ini nanti itu akan dibagi dalam beberapa jenis. Karena analis struktur kan sama, dia juga punya tesis, dia juga punya argumen, dia juga punya rekomendasi. Nah, seperti ini ya. Itu struktur pidato. Jadi kemarin seperti yang sudah kita sebutkan, dalam sebuah eksposisi pasti ada namanya pendapat atau tesis. Nah, pendapat ini bisa sifatnya kuantitatif kemarin, bisa sifatnya kualitatif. Argumen ini berupa data dan yang terakhir rekomendasi ini berupa solusi atau simpulan. Jadi misalnya bumi saat ini sedang mengalami masalah lingkungan, kemarin itu kita sepakati di video ya, sebagai bentuk tesis kuantitatif atau tesis yang bisa kita hitung secara jumlah. Oh, 6. Kalau kualitatif dia dari segi kualitas, misalnya masalah moral, kemiskinan, kelaparan, humanisme, terus masalah perkembangan agama. Nah, itu namanya tesis kualitatif. Artinya banyak standar yang bisa kita timbang untuk meninjau tesis itu. Nggak bisa dihitung. Perkembangan agama itu nggak bisa dihitung. Apakah ketika kamu sudah hafal rukun iman, rukun Islam berarti agamanya berkembang? Apakah kalau udah hafal Al-Quran sampai sekian juz berarti agamanya berkembang? Itu nggak bisa jadi acuan. Maka dikatakanlah dia tesis kualitatif, kualitas. Gitu ya. Ada tadi masih Indonesia ini. Nah, terus dari data-data pendapat tadi kita butuh data pendukung. Itulah kita sebut sebagai argumen. Ya, jadi kalau kamu berpidato itu ada data yang menyebabkan orang paham atau percaya. Kamu bisa lihat di halaman 54, di situ di 54 paling bawah, silakan dibuka bukunya. Ada data katanya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia katanya. Terus ada 759 itu yang sebagai produsen, selebihnya bandar, pengedar, dan penadah. Ya, jadi itu data dalam argumen. Gitu. Nah, terus rekomendasi itu bagaimana penyelesaian di depan? Saat tesis itu artinya pendapat. Iya. Karena satu aja terjangkit narkoba kan sakitnya nanti. Satu anak aja rehabilitasinya berapa juta, terus obatnya, sesi konsultasi psikiaternya itu satu anak. Kali misalnya di sini ada sekitar 158.000 yang terjangkit narkoba, baik itu dalam keadaan ringan atau sedang atau parah. Berarti berapa dana negara yang harus kita alokasikan untuk mengobati mereka? Maka disitulah yang menjadi bagian rekomendasi. Gimana kita memberikan solusi supaya hal yang sama nggak terjadi. Bangkrut loh negara kita kalau menyiapkan untuk menyembuhkan narkoba aja, baru keluarkan dana, ini kena narkoba obati, habis dana negara ke situ, habis dana. Akhirnya perkembangan ke bidang lain seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan itu nggak akan bisa optimal. Maka ini menjadi masalah nomor 3 dari masalah APBN Indonesia. Salah satunya yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua kelaparan, yang ketiga adalah narkoba. Ini narkoba ini masuk dalam level 3 yang menyebabkan kita harus ngutang. Jadi ngutang itu sebenarnya juga banyak faktor. Benar.
Oke, terus untuk menyampaikan sebuah pidato, jadi sebenarnya KD-nya kalian dituntut untuk menyampaikan pidato. Ada beberapa metode. Saya ditulis di sini aja dulu ya. Ada beberapa, boleh catat. Ada beberapa metode dalam menyampaikan pidato. Saya mulai dengan istilah mime. Ada memory term, ada impromptu, ada manuskrip. Bentar ya, saya cek nanti takutnya enggak. Dulu saja. Oke, terus ada extemporan. Bodoh kali. Apa lagi impromptu? Ya, memory term itu dia menghafal. Jadi kan ketika kita menghafal bagus memang, tapi kekurangannya jadi lebih kaku karena bahasa tulis sama lisan itu beda. Jadi dia menghafal ini dia jatuhnya jadi lebih kaku. Kalau impromptu dia spontan. Kalau manuskrip dia skrip atau masih pakai teks. Ya. Gitu. Terus kalau extemporan dia hanya pokok intinya saja. Impromptu itu spontan, kayak misalnya pidato guru pada hari Senin itu spontan. Dia nggak pakai kerangka, nggak menghafal juga, maka dikatakan ada impromptu. Terakhir apa? Extemporan. Ya, extemporan itu pakai kerangka, tapi dia nggak menghafal, cuma ngambil struktur dasar, dia maju ke depan, dia jelaskan berdasarkan struktur itu namanya extemporan. Kalau dia manuskrip, skrip itu pakai teks. Justru ini terjadi pada pejabat tinggi dan presiden. Kenapa? Karena kalau presiden atau pejabat tinggi itu salah, itu dampaknya besar sama hubungan diplomatis, ekonomi, sama martabat bangsa. Makanya biasanya kalau presiden dia baca supaya menghindari kesalahan itu tadi, kecuali si Soekarno ya. Kalau Soekarno memang dia singa podium, makanya dia nggak pernah pakai teks kalau berpidato gitu. Jadi dia ada 4 metode. Nah, dari 4 metode ini cara kita untuk mempersiapkannya itu ada beberapa tahapan. Tahapnya yang pertama, kita harus tentukan dulu topiknya. Nah, topiknya itu kan luas ya. Misalnya kesehatan, pendidikan anak, pendidikan perempuan dan orang dewasa, pendidikan luar biasa, pendidikan anak usia dini, itu kan luas. Maka kita batasilah cari bahannya, dan kita cari bahannya, baru kita pilih. Setelah kita pilih, baru buat ya kerangkanya, baru terakhir latih gitu. Jadi ala bisa karena biasa. Dalam membuat tesis ada 3 hal yang mesti kita lihat. Ada pidato itu yang sifatnya dia hanya sekedar merekreasi, menghibur. Ada pidato itu yang sifatnya dia mengajak. Ada yang sifatnya dia informatif atau ngasih informasi. Jadi banyak aspek yang bisa kita buat untuk menulis tesis. Dan ingat, dalam proses menyampaikan ada hal-hal yang harus kalian pertimbangkan. Salah satunya adalah aksentuasi. Aksentuasi itu aksen bahasa. Jadi beda bahasa, beda juga aksennya. Orang yang bilingualismenya keterlaluan itu sebenarnya justru menunjukkan dia nggak paham bahasa. Contoh Cinta Laura, itu kan kalau ngomong dia aku pernah kuliah di Columbia University gitu kan. Dia dicampur-campurnya itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Setiap bahasa itu punya aksennya, punya aturan dia sendiri. Misalnya gini, dalam bahasa Arab, kokolah aja kan mengubah makna kan, gitu kan? Atau tanda berhenti aja mengubah makna. Dalam bahasa Prancis, itu ada 5. Beda orang bilang kamu, beda orang bilang kamu. Dalam bahasa Cina, ma itu beda, panjangnya saja, fonemnya itu beda maknanya. Artinya apa? Kenapa? Tahu Ustaz. Tahu apanya? Mas kenal. Jadi kan kalau misalnya kita
rapi gitu kan. Setiap bahasa itu punya fonemnya, maka aksennya harus diperhatikan. Jangan nanti ketika mau bahasa Indonesia di-Inggris-Inggriskan, ketika mau Inggris malah di-Indonesiakan gitu. Jadi takutnya nanti mengubah makna. Nah itu apa? Impromptu. Iya, impromptu. Impromptu. Lain capek-capek Ustaz nerangkan nggak ada yang nengok Pak. Aku nih. Yang penting kan gaji jalan ya. Gak kan yang di video kan nanti dari klip juga. Kalau nengok videonya. Ya, kalau nggak lihat itu masalah buat dia. Takutnya nggak ada pakai. Habis. Habis lah. Belum sampai masih ada 3 menit. Tambah jam lagi. Oh banyak. Ini saya kasih kuota 5 menit. Foto ya, foto. Tadi Ustaz Imam pun minta juga. Aneh saat kita kan ada grup. Iya. Isi. Tapi kok iya? Kok bercahaya kali? Ya anda, nunggu itu semalam. Bandel kali Rizky memang. Kan Dad? Sampai. Ayo masih yo. Ustaz ini banyak nih followersnya. Kenapa kita kelas 10 ya? C. Bahasa Indonesia. Indonesia. Dad, habis Dad. 1 menit lagi. Enggak ada. Indonesia aja. Indo. Jepang. Enak Jepang. Ada siap lah. Juga. Iya. Ntar ini kan udah saya kirim ke grup. Nanti dicatat besok kan lagi yang masuk bukan? Ya, Sabtu. Sabtu. Ya. Apa sih? Ini catatan ya. Oh, fotonya dikirimkan ke grup. Udah. Jadi nanti kalau kesehatan habis itu Sabtu set parah. Iya. Sabtu kan nggak masuk. Saya kalau dicatat. Catat. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.